Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 angkatan 31 akan membahas analisis isu vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami di antaranya 1. Mawardah SPD, 2. Nurkamilah SPD SD, ketiga Warno SPD, 4. Marta SPD SD, dan yang terakhir Siti Maisyarah SPD. Latar belakangnya adalah kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dari hewan ke manusia dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Maka pandemi COVID-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang begitu cepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Metode Ventalik. Identifikasi isu. 1. Maraknya berita hoak tentang COVID-19 di media sosial. 2. Kurang efektifnya kegiatan pembelajaran jarak jauh. 3. Kekhawatiran dan ketakutan masyarakat dengan adanya vaksin COVID-19. 4. Tingginya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat. 5. Tidak stabilnya kegiatan ekonomi masyarakat. 6. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19. Penentuan isu menggunakan teknik APKL. Di dalam tabel ini kita melihat ada 6 isu, dan di tabel ini ada aktual, problematika, halayakan, kelayakan, kesimpulan. Isu yang pertama adalah maraknya berita hoax tentang COVID-19 di sosial media. Kesimpulannya no atau tidak. Yang kedua, kurang efektifnya kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kesimpulannya yes atau iya. Yang ketiga, kekhawatiran dan ketakutan masyarakat dengan adanya vaksin COVID-19. Kesimpulannya yes. Yang keempat, tingginya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat. Kesimpulannya iya atau yes. Yang kelima, tidak stabilnya kegiatan perekonomian masyarakat. Kesimpulannya iya atau yes. Yang keenam, meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19. Kesimpulannya ya atau yes. Dari 6 isu ini kami mengambil isu tentang atau isu yang ketiga tentang kekhawatiran dan ketakutan masyarakat dengan adanya vaksin COVID-19. Kekhawatiran dan ketakutan masyarakat dengan adanya vaksin. Metode minimnya sosialisasi pemerintah. Minimnya sosialisasi pemerintah ini, padahal pemerintah terus berupaya untuk bersosialisasi. Contohnya dengan pedagang pasar, pemerintah langsung terjun ke pasar melaksanakan vaksinasi. Tetapi para pedagang enggan meninggalkan dagangan mereka untuk vaksinasi. Terus keterjangkauan pelayanan vaksin belum merata. Ini dikarenakan memang vaksinnya belum datang semua. Fasilitas pendukung kurang. Ini terkendala oleh beberapa hal, di antara GMP. Untuk menghasilkan produk yang bertahan uji praklinis maupun uji klinis. Terus minimnya pemahaman tentang vaksin. Memang karena kurangnya informasi dan pemahaman sering menimbulkan penolakan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Maka dari itu perlu pemahaman yang lebih komprehensif terkait vaksin, vaksinasi dan imunisasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh misinformasi. Ragu tentang keamanan. Masyarakat masih ragu dengan keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin. Sebanyak 80% masyarakat mau divaksin dan 20% menolak divaksin.
Padahal pemerintah terus berupaya menyediakan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Maka dari itu jangan ragu divaksin. Masyarakat tidak percaya COVID, padahal sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Namun masih saja ada masyarakat yang tidak percaya akan keberadaan COVID. Mereka meremehkan virus. Selain itu, masih banyak yang percaya dengan kabar negatif dan konspirasi lain. Keterbatasan vaksin ini masih menjadi kendala dalam proses vaksinasi COVID-19. Untuk mengoptimalkan capaian program, vaksin kolaborasi multi pihak yang mengedepankan kebijakan berbasis bukti sangat diperlukan. Uji klinik vaksin terlalu singkat. Dalam kondisi pandemi, uji klinik memang secara cepat dan singkat, tetapi tetap memperhatikan standar dan protokol yang berlaku, dan itu bertujuan untuk segera menurunkan angka kematian. Kebijakan pemerintah berubah tentang prioritas usia yang diberikan vaksin. Memang kelompok usia 18 sampai 59 tahun masuk dalam gelombang pertama vaksinasi massal. Sementara mereka yang berusia 60 tahun ke atas tidak diprioritaskan mendapat vaksinasi karena kekebalan pada warga berusia 18 sampai 59 tahun. Warga yang lebih tua bisa ikut terlindungi. Tabel rekomendasi penyelesaian masalah, kekhawatiran dan ketakutan masyarakat dengan adanya vaksin COVID-19. Di sini kami bersama teman kelompok mendapatkan 6 akar masalah yang ada di masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Nah, dari akar masalah ini kami merekomendasikan strategi yang dapat diberikan. Akar masalah yang pertama yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan vaksin COVID-19. Rekomendasi strategi yang diberikan diadakannya sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun tenaga kesehatan kepada masyarakat di lingkungan yang paling kecil. Akar masalah yang kedua, masyarakat berpikir bahwa menganggap dirinya kebal dari virus corona. Nah, rekomendasi strategi yang diberikan dengan mengadakan penyuluhan baik melalui sosial, iklan, layanan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian akar masalah yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi lanjutan dari pemerintah. Rekomendasi strategi yang dapat diberikan yaitu dengan melibatkan semua pihak dalam melakukan sosialisasi, misalnya dari kalangan artis, akademisi, dan tokoh lainnya yang dapat menarik perhatian masyarakat. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah berubah-ubah tentang prioritas usia yang diberi vaksin. Rekomendasi strategi yang dapat diberikan yaitu dengan sosialisasi secara langsung dengan efektif dan efisien kepada masyarakat agar masyarakat paham. Akar masalah yang kelima, minimnya ketersediaan vaksin, sarana pendukung vaksin belum banyak tersedia. Rekomendasi strategi yang dapat dilakukan adalah kerjasama dengan pihak swasta seperti pengusaha untuk memaksimalkan jangkauan vaksin ke seluruh Indonesia dan seluruh kalangan. Yang keenam, terakhir yaitu vaksin yang digunakan hanya melalui tahap uji klinis dengan waktu yang singkat. Rekomendasi strategi yang dilakukan adalah dengan pengecekan berkala terhadap kondisi masyarakat yang telah divaksin untuk mengantisipasi timbulnya efek samping. Kesimpulannya, ketakutan masyarakat dengan adanya vaksin COVID-19 bisa diselesaikan dengan cara pemberian sosialisasi dengan berbagai cara, baik itu dengan sosialisasi langsung pada masyarakat maupun melalui media sosial, sehingga masyarakat menjadi paham dan tidak khawatir atau ketakutan lagi tentang vaksin COVID-19. Karena sangat pentingnya vaksinasi ini dilakukan, masyarakat harus berpikir bijak dalam menerima informasi, terutama dari media sosial. Saringlah informasi sebelum kamu bagikan. Demikianlah yang dapat kami paparkan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.